Beberapa hari ini jagat dunia maya dipenuhi dengan video perihal kemarahan Presiden Jokowi kepada para pembantunya. Para pembantu yang paling terkena kemarahan Presiden Jokowi diduga lebih banyak berfokus pada Kementerian Kesehatan. Presiden Jokowi kepada jajarannya meminta agar tidak bekerja secara linear. Dalam situasi sekarang, menurut Jokowi, diperlukan terobosan baru untuk membantu percepatan penanganan COVID-19. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu dan masih datar seperti ini, gak akan pergerakan yang signifikan, kata Jokowi. Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak masyarakat karena apa? Datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test. Belum ada penjelasan, tidak didahului oleh sosialisasi, tegasnya. Presiden Jokowi merasa geram karena jajarannya tidak sigap dalam menghadapi situasi krisis. Kepala negara bahkan meluapkan amarahnya lantaran kinerja pembantunya tidak membawa kemajuan yang signifikan. Tindakan-tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini, kata Jokowi. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan, lanjut Jokowi. Presiden Jokowi juga dalam rapat terbatas yang digelar melontarkan sindiran keras kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto perihal pencairan insentif maupun bantuan bagi tenaga kesehatan. Sebelumnya Jokowi telah menyentil Terawan perihal pencairan anggaran kesehatan yang masih lamban. Misalnya saya beri contoh, bidang kesehatan dianggarkan 75 triliun, baru keluar 1,53%. Uang beredar, masyarakat keren di situ semua, katanya. Saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya, kata Jokowi. Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020. Jangan sampai ada keluhan yang meninggal, harus segera bantuan santunan itu harus. Mestinya begitu meninggal, bantuan itu langsung keluar. Prosedur di Kemenkes jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan berbelit ya disederhanakan, tegasnya. Beberapa pernyataan di atas adalah bentuk kemarahan yang dilakukan wajar oleh seorang kepala negara kepada pembantunya. Namun, sangat penting ditunggu apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di bawah Terawan. Saya memandang masih ada sesuatu hal yang tidak terucap oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Bila merunut ke belakang terpilihnya Bapak Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan, publik sudah mengetahui bahwa ada permintaan dari MKEK-ID untuk tidak melantik Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan terkait karena adanya polemik di dalam tubuh ID. Namun, Presiden Jokowi tidak bergeming sedikit pun dan tetap memilih Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Presiden Jokowi menganggap bahwa beliau memerlukan sesosok Terawan Agus Putranto untuk melakukan dobrakan di tubuh Kementerian Kesehatan. Di mana Terawan Agus Putranto saat itu? Apakah Terawan Agus Putranto melakukan perlawanan terhadap ID setelah COVID-19 beredar di Indonesia? Tentu kita juga masih ingat di mana ID sempat melakukan perlawanan kepada pemerintah terkait kurangnya APD di rumah sakit. ID sampai harus mengeluarkan maklumat akan melakukan mogok massal apabila APD tidak dipenuhi dan sesuai dengan standar. Di mana Terawan Agus Putranto saat itu? Beliau hampir sama sekali tidak kelihatan. Presiden Jokowi langsung mengambil alih dengan cepat ketika mengetahui situasi seperti itu. Lalu saat ini Presiden Jokowi menyebutkan anggaran bidang kesehatan dianggarkan 75 triliun, ternyata baru keluar 1,53% saja.
Mengapa anggaran itu sulit untuk dieksekusi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto? Lalu ketika terapi plasma berhasil untuk memulihkan penderita COVID-19, mengapa sangat sulit sekali untuk sampai informasinya kepada Presiden Jokowi? Apakah terapi plasma ini tidak sampai pada Kementerian Kesehatan? Lalu ketika Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan amarahnya terutama kepada Kementerian Kesehatan, maka mungkin saja Terawan Agus Putranto akan kebingungan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Terawan Agus Putranto mungkin tidak didukung oleh orang-orang yang bijaksana untuk mendukungnya di Kementerian Kesehatan. Mungkin juga Presiden Jokowi telah salah memilih Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Bisa saja Presiden Jokowi telah salah mendengar masukan dari para penasehatnya perihal Terawan Agus Putranto. Terawan Agus Putranto mungkin orang bersih dan hanya mampu bekerja di pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang pendidikannya. Namun Terawan Agus Putranto belum tentu bisa bekerja sebagai birokrat apalagi sebagai seorang politikus. Nah, apakah mungkin Terawan Agus Putranto terjebak dalam pusaran politik?